Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Dalam video kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tentang tekanan di kelas 8. Kita akan membahas tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Jadi, setelah kita mempelajari tekanan pada zat padat, zat cair, dan zat gas, sekarang kita akan mempelajari apakah konsep tekanan itu digunakan pada makhluk hidup. Jadi, kalau kita sebelumnya kita mempelajari dalam contoh-contoh yang spesifik, misalnya benda di atas lantai, kita cari tekanan zat padatnya, kemudian pada zat cair dan zat gas, sekarang kita akan mempelajari konsep tekanan yang terjadi pada makhluk hidup. Ada beberapa peristiwa di kehidupan kita yang menggunakan konsep tekanan. Nah, banyak sekali sebenarnya, tapi dalam video kita kali ini kita akan bahas beberapa konsep yang ada di buku yang kalian pegang. Yang pertama adalah proses pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa pada tumbuhan itu ada pembuluh xilem dan juga ada pembuluh floem. Oke. Nah, kalian sudah mengetahui fungsinya masing-masing, bahwa kalau pembuluh xilem itu adalah bertugas mengangkut air dari tanah, diserap melalui akar, kemudian ke batang dan sampai ke daun. Itu adalah tugasnya pembuluh xilem. Sedangkan pembuluh floem, dia bertugas untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita akan berfokus ke pembuluh xilem. Bagaimana caranya air di dalam tanah bisa naik sampai ke daun? Air yang ada di dalam tanah, daun berada di atas. Bagaimana proses naiknya air tersebut? Tentu pada tumbuhan tidak menggunakan pompa air, tapi dalam xilem tersebut nanti kita akan jumpai penggunaan konsep tekanan dalam jalannya air dari bawah sampai ke atas. Kita langsung saja. Nah, yang pertama adalah bagaimana proses masuknya air melalui akar sampai masuk ke dalam pembuluh xilem. Nah, kalian lihat di sini bahwa ini adalah gambar penampang akar, di sini ada rambut akar. Kemudian di sini ada diagram aliran. Nah, air masuk dari tanah melalui rambut akar ini dengan dua tipe cara. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat yang pertama yang garis merah. Air masuk dari rambut akar, kemudian dia melewati celah-celah antar sel. Ini adalah sel-sel tumbuhan. Nah, celah-celah antar sel ini dilewati air, dia lewat celah-celah antar sel, kemudian masuk ke korteks, endodermis, kemudian baru masuk xilem. Cara yang kedua, air itu lewat pembuluh akar dan dia lewat ke dalam sel, kemudian ke korteks, endodermis, dan kemudian ke xilem. Jadi ada dua cara. Pertama, air akan lewat di ruang antar sel atau celah-celah antar sel, atau air bisa lewat masuk ke dalam sel, lewat dalam sel, masuk ke sini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, pertama, air diserap rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses namanya osmosis. Nah, dulu kalian sudah mengetahui ada dua proses, namanya ada osmosis dan ada namanya difusi. Kita terus dulu, difusi itu adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi
ke konsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi itu maksudnya dari zat yang jumlahnya banyak menuju ke zat yang jumlahnya sedikit. Contohnya, jadi ada zat terlarut. Yang perlu digarisbawahi ini adalah zat terlarut. Ada zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya di sini, saya punya sebuah wadah. Oke. Wadah ini diisi oleh air. Kita ganti warnanya jadi biru. Wadah ini terisi oleh air. Oke, di dalamnya ada air. Nah, apa yang terjadi kalau di air tersebut kita masukkan setetes tinta? Nah, kita teteskan tinta hitam di sini. Yang terjadi adalah tinta ini akan menyebar ke seluruh air. Nah, tinta ini disebut dengan zat terlarut, sedangkan air ini disebut dengan zat pelarut. Nah, tinta di sini adalah pada konsentrasi tinggi, mengumpul di sini, kemudian dia akan menyebar menuju yang ke konsentrasi rendah atau di tempat-tempat yang tidak ada tintanya. Jadi dari tinta di sini yang terpusat, kemudian dia akan menyebar ke segala arah. Nah, pola pergerakan seperti ini disebut dengan pola difusi. Kemudian ada yang namanya dengan osmosis. Osmosis adalah pergerakan zat pelarut dari zat berkonsentrasi rendah ke zat berkonsentrasi tinggi. Oke, kita buat contoh yang sama. Ini ada sebuah wadah, kemudian wadah ini sama diisi dengan air. Nah, kemudian di wadah ini sama diisi ada air. Nah, ada air. Kemudian di antara zat ini ada namanya sekat permeabel. Sekat permeabel. Artinya sekat ini hanya bisa dilintasi oleh zat-zat tertentu. Tidak semua zat bisa melintas. Ini bagian A, ini bagian B. Saya tebalkan. Nah, di bagian A ini adalah air gula dengan konsentrasi tinggi. Nah, di sini molekul gulanya banyak. Yang di sebelah B juga sama, air gula dengan konsentrasi rendah. Artinya zat air A ini, larutan gula di A ini lebih kental daripada larutan gula di B. Nah, sekat ini tidak bisa ditembus gula sehingga gula di posisi A tidak bisa menuju ke posisi B atau sebaliknya molekul-molekul gula di posisi B tidak bisa melatih sekat ini untuk ke A. Nah, air ini adalah zat pelarut sedangkan gula adalah zat terlarut. Maka yang bisa menembus ini hanyalah air. Sehingga apa yang terjadi? Karena di sini lebih pekat dan daripada B, maka air dari B ini akan mengalir menuju A.
air zat pelarut di B yang konsentrasinya rendah akan menuju ke A yang konsentrasinya tinggi. Ini adalah perbedaan osmosis dan difusi. Kalau difusi, zat pelarutnya yang bergerak. Kalau osmosis, maaf, difusi zat terlarutnya yang bergerak. Kalau osmosis, zat pelarutnya yang bergerak. Jadi ini, dari konsentrasi air yang tinggi menuju ke konsentrasi air yang rendah. Hal ini sama terjadi di akar tadi. Kita lihat. Nah, air di luar konsentrasinya lebih tinggi daripada air yang ada di dalam tumbuhan. Hal ini mengakibatkan molekul-molekul selain air yang ada di luar ini tidak bisa masuk ke dalam tumbuhan. Karena di sini ada sekat permeabelnya di antara korteks dan epidermis ini. Yang bisa menembus adalah air. Karena air di luar ini lebih banyak daripada air di dalam, atau di dalam ini konsentrasinya lebih tinggi, lebih pekat daripada air di luar, maka air ini akan bergerak masuk melalui akar sampai ke pembuluh silem. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana air bisa masuk dari luar ke akar sampai masuk ke pembuluh silem yang ada di akar. Kemudian bagaimana mekanisme air bisa bergerak dari batang bawah sampai ke atas ini. Nah, pembuluh silem itu ibaratnya seperti pipa-pipa kecil, pipa-pipa yang sangat tipis. Apa yang terjadi? Terjadi peristiwa kapilaritas, naiknya air melewati celah-celah kecil. Jadi silem itu sangat kecil sekali. Nah, karena sangat kecil terjadi peristiwa kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah naiknya air melewati celah yang kecil. Nah, proses naiknya air itu bagaimana? Karena molekul-molekul ini mengalami kohesi dan adesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, yaitu antar molekul air dengan air. Dan adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis, yaitu antara molekul air dengan dinding silem. Jadi antara molekul air terjadi tarik-menarik kohesi, antara molekul air dengan dinding silem terjadi tarik-menarik yaitu adesi. Sehingga yang terjadi ibaratnya molekul air ini memanjat, menempel ke dinding sini, kemudian menempel dinding sini, menempel lagi, dan dia akan menarik molekul yang di bawahnya, sehingga molekul ini akan naik terus. Jadi menempel sambil menarik molekul air yang ada di bawahnya. Menempel terus, menarik sampai dia bisa naik ke atas. Nah, selain itu di daun juga terjadi peristiwa penguapan, yaitu molekul-molekul air yang ada di daun ini akan keluar melewati stomata daun. Sehingga apa yang terjadi? Konsentrasi air di daun dibandingkan dengan di akar dan di batang ini lebih rendah. Dan ingat, zat ini tadi bergerak dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Jadi di daun ibaratnya seperti kita minum melalui sedotan. Jadi ini adalah 3 mekanisme bagaimana air bisa naik dari akar sampai ke daun. Di akar terjadi osmosis, kemudian di batang terjadi peristiwa kapilaritas dan kohesi adesi, kemudian di daun sendiri terjadi peristiwa penguapan atau transpirasi sehingga konsentrasi molekul air di daun ini menjadi rendah sehingga air akan tertarik ke atas. Sehingga ketiga proses ini berjalan secara langsung akan membuat air yang ada di bawah dari konsentrasi tinggi naik ke daun yang konsentrasinya rendah. Jadi itu adalah prinsip tekanannya. Karena tekanan itu selalu, molekul itu selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi dari air yang bertekanan tinggi yang banyak naik ke atas yang bertekanan lebih rendah, yang lebih renggang. Jadi secara umum itu adalah mekanisme bagaimana jalannya air melalui di tumbuhan menggunakan konsep tekanan. Nah, untuk penjelasannya lebih rinci kalian bisa baca di buku kalian. Kemudian, konsep selanjutnya yaitu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Nah, tadi silem, sekarang kita ke floemnya. Nah,
Hasil fotosintesis berupa gula, asam amino akan diedarkan seluruh bagian tumbuhan yang dilakukan oleh pembuluh floem. Bagaimana mekanismenya? Pengangkutan zat hasil fotosintesis ini dimulai dari sumber, yaitu daun, yang memiliki konsentrasi tinggi ke tanaman lain yang memiliki konsentrasi rendah. Ini sama seperti konsep apa tadi? Konsep difusi. Jadi zat terlarutnya yaitu gula ini tadi dibawa menuju ke konsentrasi tinggi, menuju ke konsentrasi rendah. Nah, ini yang terjadi. Ini silem tadi, ini floem, dan ini adalah sel-sel tumbuhan. Nah, air dari silem tadi akan dimasukkan ke sel tumbuhan, sedangkan gula dari sel-sel daun yang setelah fotosintesis akan diberikan ke floem. Di atas konsentrasi gula tinggi, tekanan air tinggi, sehingga ini akan mendorong molekul-molekul gula untuk ditransfer ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini dari sel daun yang berfotosintesis, gula ditransfer, didorong ke bawah di sel-sel tumbuhan yang lain, sehingga gula di sini masuk, air masuk, disimpan kembali ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah proses nutrisi, pengedaran nutrisi pada tumbuhan dengan konsep tekanan. Jadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari glukosa yang tinggi di daun ditransfer menuju sel-sel yang dengan konsentrasi glukosa rendah. Nah, selanjutnya yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Dalam sistem darah manusia kita pernah ditensi ada istilah 120/80. Nah, 120 ini dinamakan tekanan sistol dan 80 ini adalah tekanan diastol. Bentar, oke, ini saya kasih pensil. 120 itu adalah tekanan sistol dan 80 ini adalah tekanan diastol. Tekanan sistol itu adalah tekanan saat bilik jantung berkontraksi, saat mendorong. Dan tekanan diastol itu adalah tekanan saat bilik jantung relaksasi atau tidak sedang memompa. Jadi di sini sudah disebutkan. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung, dinamakan tekanan sistol. Dan yang kedua lebih rendah yaitu saat bilik relaksasi dan darah masuk ke dalam bilik jantung sebelum berkontraksi kembali, disebut dengan tekanan diastol. Jadi tekanan sistol itu tekanan saat darah dipompa keluar. Tekanan diastol itu adalah saat darah masuk ke jantung. Nah, kenapa tekanan sistol lebih tinggi? Karena jantung ini harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi perlu ditekan dengan tinggi agar darah ini bisa berjalan. Nah, kenapa tekanan diastol lebih rendah? Agar darah dari pembuluh balik bisa masuk ke jantung. Jadi seperti itu. Prinsipnya tetap sama, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Selain itu, tekanan gas pada pernapasan manusia sama juga di sini. Nah, kalian lihat, ini adalah paru-paru. Saat kita menghirup udara, ini ada PO2 artinya tekanan oksigen dan PCO2 adalah tekanan karbon dioksida. Saat kita menghirup udara, tekanan oksigennya lebih tinggi dari tekanan karbon dioksidanya, tentu saja seperti itu. Nah, kemudian darah ini dari paru-paru akan dibawa oleh pembuluh jantung untuk masuk ke dalam jantung. Nah, pada saat masuk menuju jantung ini lewat pembuluh vena pulmonalis, tekanan oksigennya lebih rendah
daripada tekanan awalnya, 160 menjadi 100. Dan tekanan karbon dioksidanya menjadi agak lebih tinggi, 40, sebelumnya 0,3. Nah, dengan seperti itu maka oksigen akan masuk, akan bergerak menuju paru-paru dari tekanan tinggi 160 menuju ke tekanan 100 ini, lebih rendah, dia bergerak ke sini. Setelah itu diedarkan melalui arteri sistemik ke seluruh tubuh. Begitu sampai di sel tubuh, tekanan oksigennya 100, tekanan karbon dioksidanya menjadi 40. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari pembuluh darah diberikan ke jantung, diberikan ke sel tubuh, dan karbon dioksida dari sel tubuh diberikan ke sel darah, dioper jadi. Apa yang terjadi? Pada sel jaringan, tekanan oksigennya lebih kecil, sehingga kalau di kapiler ini 100, di sel-sel jaringan kurang dari 40, sehingga apa? Oksigen bisa bergerak dari sel pembuluh darah masuk ke sel tubuh. Dan tekanan karbon dioksida di sel tubuh lebih besar daripada 45, sedangkan di pembuluh kapiler tekanan karbon dioksida hanya 40. Apa yang terjadi? Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, karbon dioksida dari sel tubuh maka bisa bergerak menuju ke pembuluh darah. Nah, begitu pembuluh darah balik ini menuju jantung, dia membawa oksigen dengan tekanan 40 dan karbon dioksida dengan tekanan 45. Nah, kita lihat darah memasuki kapiler di sini, masuk ke jantung, dan dari jantung dioper lagi ke paru-paru dengan tekanan oksigen 40 dan karbon dioksida 45. Kita lihat di paru-paru tekanan karbon dioksidanya 40, sedangkan yang keluar dari jantung 45, sehingga apa? Karbon dioksidanya akan ditransfer menuju paru-paru, dan peristiwa ini berlangsung terus. Jadi beredarnya oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Jadi dia bisa bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, kalian baca buku kalian tentang konsep tekanan pada makhluk hidup. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kebaikan dan diberi kemudahan dalam belajar dan diberi kesehatan tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.